Baik, MG Listener, topik apa yang akan kita bahas bersama dengan jurnalis senior Bang Nuim Hayat ini terkait dengan gelaran Piala Dunia ya, yang baru saja kelar, di mana Piala Dunia ini telah usai MG Listener dan kompetisi edisi kali ini jadi Piala Dunia dengan hal-hal yang mengejutkan. Ini tanpa ada adu argumen ya, karena memang faktanya seperti itu. Qatar sebagai tuan rumah akan menjadi saksi sejarah yang bakal panjang usianya, karena turnamen 4 tahunan ini hadir dengan anomali. Apa aja anomalinya? Ini untuk kali pertamanya Piala Dunia berlangsung di musim dingin. Piala Dunia kedua, Piala Dunia 2022 pun hadir dengan banyak sinisme. Isu sogok dan suap antara FIFA dan tuan rumah jadi tema serta pelanggaran HAM yang terus digaungkan. Kritik paling keras di antara 21 edisi Piala Dunia sebelumnya paling nyaring ini di Qatar, MJ Listener. Namun sejumlah buruh migran di Qatar pun juga merasa takut usai gelaran Piala Dunia 2022 di negara tersebut. Kenapa? Saya akan diskusikan kelas balik Piala Dunia 2022 ini bersama jurnalis senior Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Apa kabar Bang? Kawan lama. Kemana menghilang terus Bung Adi. Enggak kemana-mana Bang. Enggak kemana-mana. Masih di Media Group Network. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ini agak panas hari ini, 27 derajat. 27 derajat. Kalau di Indonesia, Jakarta utamanya cuacanya masih agak labil nih. Turun hujan, panas seperti itulah. Meriang ibaratnya cuaca di Jakarta. Bang Nuin, siap bahas soal Piala Dunia dan kenangan-kenangan sepanjang Piala Dunia kemarin di November hingga Desember kemarin ini di Qatar, Bang? Ya memang kalau kita pikir bahwa ini salah satu yang paling menarik, tapi barangkali Adi juga memperhatikan sebelum Piala Dunia berlangsung begitu heboh tentang persoalan LGBT, persoalan hak asasi manusia, persoalan ya. Tapi akhirnya apa? Orang hanya terpukau oleh sepak bola yang memang sangat luar biasa. 2022 ini pada hemat banyak orang adalah Piala Dunia yang paling luar biasa, dan tentunya di sini Lionel Messi ya, siapa yang menyangka bahwa pada usia yang sudah begitu dalam tanda kutip lanjut, dia masih bisa berperan dan menjadi orang yang paling dikagumi. Betul. Tapi kira-kira kenapa Bang? Justru isu di samping Piala Dunia itu yang lebih banyak terkuak ya, isu LGBT, kemudian juga isu terkait dengan minum bir, penonton nggak boleh pakai pakaian seksi. Ini jelas karena masih di dunia Arab gitu kan. Tapi kenapa isu-isu seperti itu yang lebih kuat ketimbang isu siapa yang akan menjadi juara, isu segala macam soal apa ya polemik di dalam persepak bolanya itu sendiri seperti itu Bang? Ya karena ada yang mengatakan itu dipelintir semuanya. Oh ya? Ada yang memang ingin untuk menyoroti hal-hal yang sebenarnya tidak begitu bersangkut paut dengan sepak bola. Karena kalau dipikir tentang soal LGBT, itu masih banyak negara di dunia ini yang melarang. Masih banyak negara di dunia ini yang melarang LGBT itu, tidak ada pernikahan sesama jenis ya. Dan juga mengenai persoalan apa yang disebutkan sebagai eksploitasi terhadap para tenaga kerja asing. Ya mereka datang dengan sukarela, mereka tidak dipaksa untuk pergi ke Qatar. Mereka malahan bersedia untuk mengorbankan kehidupan keluarganya, misalnya meninggalkan keluarga di negara asal mereka demi mencari sesuap nasi atau mencari nafkah di Qatar. Ada orang yang bahkan membayar cukup banyak kepada agen-agen yang bisa memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan di Qatar. Jadi semua itu sebenarnya dilakukan dengan secara sukarela. Nah, kemudian ada macam-macam tuduhan yang barangkali agak susah masuk di akal. Misalnya dikatakan bahwa ada 31 orang yang tewas dalam upaya membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kepentingan sepak bola Piala Dunia 2022. Lalu ada yang mengatakan, kenapa orang tidak meributkan ketika Amerika membangun misalnya bendungan Hoover, itu 90 orang lebih yang tewas, dan pembangunan itu jauh lebih banyak katanya yang tewas, lebih 3 kali lipat daripada yang tewas di Qatar. Kenapa tidak diributkan? Nah, jadi inilah akhirnya barangkali segala tudingan itu, segala kekhawatiran itu menjadi kendor karena orang kemudian terpukau oleh apa yang terjadi di Qatar. Kita melihat ya, misalnya supporter dari Argentina, supporter dari Kroasia, dari Perancis, itu mereka begitu kelihatan bahagia. Mereka tidak seakan-akan terusik oleh kasus-kasus yang diungkapkan sebelumnya. Yang menariknya di sini, Adi, adalah bahwa di Australia sekarang ini dikatakan
apakah Australia akan menjadi Qatar berikutnya? Oh, Ya, orang terkejut. Ya, kenapa Australia? Karena tahun depan, 2023, di Australia dan Selandia Baru, pada bulan Juli dan Agustus akan diselenggarakan turnamen Piala Dunia Putri. Ya, mhm. turnamen Piala Dunia Putri. Nah, Australia katanya punya macam-macam masalah yang seperti hak asasi manusia, seperti juga dalam tanda kutip eksploitasi terhadap tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Jadi di Australia sendiri sudah mulai dibicarakan apakah nanti menjelang Piala Dunia 2023 di Australia dan Selandia Baru akan ada yang mengangkat persoalan hak asasi manusia di Australia. Apakah ada yang akan mengangkat persoalan apa yang disebutkan pencurian upah tenaga kerja asing. Itu istilahnya sekarang pencurian di Australia. Artinya begini, apabila ada majikan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan upah kepada tenaga kerjanya, biar dari mana datangnya. Karena di Iya. Australia ini berlaku ketentuan ada upah minimum. Upah minimum. Ya, kalau ini kata upah minimum sekarang ini sekitar $21 lah, begitu 1 jam. Mhm. Nah, ini kalau ada yang membayar di bawah itu, maka majikannya dituduh mencuri. Kenapa mencuri? Supaya bisa dikenakan tindakan atau hukuman pidana terhadap mereka. Ya, jadi ini akan diangkat kembali karena memang ada kasus-kasus di mana majikan ya melakukan kecurangan dalam tanda kutip mencuri upah para tenaga kerjanya. Ini mungkin akan diangkat kembali katanya nanti pada menjelang Juli Jadi, dan Agustus tahun depan. iya. Jadi apa yang terjadi di Qatar ini sebagai suatu pelajaran barangkali bahwa orang lebih tertarik pada sepak bola daripada kasus-kasus sampingan yang dikemukakan. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh atau kita harus melupakan soal-soal hak asasi manusia. Bukan. Tetapi barangkali ketika mengangkat persoalan ini, kita juga mempertimbangkan bahwa barangkali ada 70 negara di dunia ini Iya. di mana LGBT masih dilarang dan lain sebagainya. Jadi masih susah lah untuk barangkali mencampuri apa yang dikatakan oleh sementara orang sebagai dalam tanda kutip urusan dalam negeri Qatar. Oke, drama itu sudah selesai lah ya Bang. Dan kemudian juga juara Piala Dunia 2022 pun juga sudah ada gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang ini, kenapa selalu Eropa dan Amerika yang selalu menjadi kutub sepak bola? Kenapa kemudian wilayah atau zona lain, benua lain itu tidak bisa menembus babak pemuncak final Piala Dunia? Apa sebenarnya kekurangan dari Asia sendiri, Bang? Ya, pertama barangkali soal teknik. Orang Eropa itu kan sangat sungguh-sungguh. Kita Gitu. lihat banyak penemuan-penemuan itu kan terjadi di Eropa. Penemuan-penemuan itu terjadi di Amerika. Asia kan lebih santai. Asia lebih santai. Kita lihat Indonesia dengan 270 juta orang. Tiongkok dengan 1,4 miliar, India dengan hampir 1,4 miliar. Kenapa sepak bola tidak bisa berkembang? Karena barangkali kalau macam di India ya orang lebih tertarik pada kriket. Kriket itu dianggap sebagai semacam agama kedua di India. Kalau di Tiongkok ini yang aneh. Kenapa Tiongkok tidak bisa maju dengan jumlah? Ada satu teori yang mengatakan bahwa semakin banyak penduduk, semakin banyak pemain, maka semakin sulit untuk membuat satu tim yang andal. Jadi semakin sedikit ini pernah dibicarakan, saya bicarakan dengan ketua PSSI di tahun 70-an. Mereka mengatakan kita itu tidak bisa menang melawan Birma, waktu itu belum Myanmar, Birma. Kenapa? Karena Birma itu sedikit, jadi gampang katanya untuk cari pemain yang gitu. Indonesia terlalu banyak sehingga kita pusing. Siapa yang harus dipasang? Nah, ini Eropa dan Amerika Selatan. Kita lihat ya, Eropa itu kan ada musimnya lagi, musim dingin dan lain sebagainya. Kita kan tidak ada. Kita bisa main bola sepanjang tahun, kecuali barangkali kalau hujan terlalu deras. Yeah. Tapi kenapa mereka bisa lebih maju? Karena mereka lebih banyak memikir, mereka tekniknya lebih bagus. Jadi di sini kita melihat memang keterbatasan kita. Bahkan dahulu kita sangat hebat di dalam bidang bulu tangkis. Ya, Tiongkok juga hebat. Tapi kemudian sekarang ini sudah berubah kan. Bahkan di India sudah mulai ada pemain bulu tangkis, di Denmark, di Inggris dan lain sebagainya. Barangkali ini dikarenakan oleh kemampuan teknik dari para pemain itu. Karena kita sendiri, kalau Adi barangkali pernah ingat, Indonesia itu pernah punya seorang pelatih yang dianggap sangat luar biasa, yaitu dari, waktu itu disebutkan Yugoslavia, yaitu Toni Pogacnik. Kenapa kita mesti mendatangkan pelatih dari Eropa? Nah, sekarang kita mendatangkan pelatih dari Korea Selatan, sedangkan Korea Selatan sendiri pelatihnya dari Eropa. Jadi ini sesuatu yang perlu dipikirkan. Kenapa harus final itu antara dua tim, satu dari barangkali Amerika Selatan dan satu dari
dari Eropa. Tapi juga kalau sekiranya kita pikir secara jujur, kenapa Amerika tidak bisa jadi juara? Amerika bisa mengirimkan orang ke bulan. 12 orang Amerika yang sudah ke bulan dan balik lagi, kok nggak bisa jadi juara? Iya, iya. Ngomong-ngomong soal Korea Selatan yang menjadi pelatih di timnas Indonesia, kita juga ada banyak kejutan sebenarnya Bang ya di Piala Dunia tahun ini. Arab Saudi mengalahkan Argentina, kemudian juga di pertandingan di babak grup tuh kan. Kemudian juga Jepang mengalahkan tim juara Jerman dan Spanyol. Korea Selatan bahkan mengalahkan Portugal dan yang terakhir adalah Maroko. Ini tanggapan Bang Nuim gimana? Apakah ini kapan mereka pada akhirnya bisa menembus final seperti itu Bang? Apakah cukup di perempat final saja kah atau mungkin next kalau misalkan tadi Bang Nuim mengatakan bahwa ada faktor-faktor yang membuat Eropa ataupun Amerika memiliki kualitas yang lebih maju ketimbang mereka-mereka yang di benua Asia. Ya, itu dia. Kalau kita melihat misalnya tadi macam Adi sebutkan bagaimana Korea Selatan, bagaimana Jepang, bagaimana Maroko, bagaimana Australia bisa mengalahkan Denmark, itu kan tidak masuk di akal. Ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita ingat dalam permain bola ini. Ada momen-momen, waktu-waktu tertentu yang menyebabkan satu tim lalai dan terus bisa kehilangan momentum. Ini jangan lupa. Barangkali kejutan pertama yang pernah terjadi dalam persepak bolaan adalah apa yang pernah terjadi dalam Olimpiade Melbourne tahun 1956. Kejutannya apa? Waktu itu tim Indonesia dalam Olimpiade Melbourne 1956 menggemparkan umat manusia karena berhasil sekadar menahan seri 0-0 lawan Uni Soviet. Padahal Uni Soviet itu memang tidak begitu hebat ya dari dulu. Sekarang menjadi Rusia juga tidak begitu hebat. Tapi untuk sebuah negara Asia seperti Indonesia mampu menahan Uni Soviet 0-0 itu menjadi kegemparan yang sangat luar biasa. Sehingga ketika dalam turnamen Piala Dunia, waktu itu tidak disebut Piala Dunia, tapi Piala Jules Rimet dalam tahun 1966 di Inggris ketika Korea Utara secara menggemparkan mengalahkan di babak grup Italia 1-0, dan kemudian di babak 8 besar ya, waktu itu belum 32, baru 16 ya. Jadi di babak berikutnya 8 besar, Korea Utara mampu mengungguli Portugal 3-0 sebelum akhirnya Eusebio dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Korea Utara 5-3. Orang mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Inggris ketika Korea Utara mengalahkan Italia mengingatkan kita pada apa yang terjadi di Melbourne ketika Indonesia mengalahkan Uni Soviet. Nah itu aja. Bukan mengalahkan, seri bermain dengan Uni Soviet. Nah, jadi itu saja sudah dianggap sesuatu yang menggemparkan. Jadi kita tidak perlu heran kalau Maroko bisa menyingkirkan Portugal dengan sundulan kepala yang tidak masuk di akal karena pemain Maroko yang mencetak gol itu loncat hampir 3 meter katanya. 2 meter 2,78 atau 2,87 meter. Melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo yang pernah meloncat sekitar 2,6 meter. Jadi ada hal-hal yang memang tidak masuk di akal, tapi itulah dia kata orang kita, bola masih bundar dan segala itu bisa terjadi. Dan ketika Maroko bermain melawan Portugal habis-habisan digempur tapi tidak bisa tembus gawangnya, dia mengatakan wah ini mereka ini barangkali ini ada barangkali dukunnya ini sehingga bola itu seakan-akan tidak bisa masuk karena sebelumnya pun Maroko tidak bisa ditembus. Gol yang terjadi itu hanya bunuh diri, bukan gol oleh pihak lawan. Jadi hal-hal dalam sepak bola ini ternyata masih punya barangkali unsur-unsur kepercayaan orang pada takhayul. Dalam artian begini, banyak yang menduga sebelum pertandingan bahwa final Piala Dunia adalah antara Brazil dengan Inggris. Kenapa Inggris? Inggris karena terakhir kali Inggris menang tahun 1966. 66. Nah, ini sekarang 22. 22. 66-22. Tapi apa yang terjadi ya, Harry Kane, kapten tim Inggris, gagal mencetak gol ketika mendapat kesempatan tendangan 12 pas istilahnya, tendangan penalti. Kalau zaman dulu, waktu kita zaman dulu itu gol penalti itu dianggap gol banci karena udah pasti akan tembus. Ternyata tidak juga. Jadi kemenangan Argentina juga disebabkan oleh kegagalan dari Prancis untuk mencetak gol sebanyak mungkin dalam apa yang disebutkan sebagai adu penalti. Jadi perkembangan sepak bola itu sudah bikin rupa. Nah, ini menarik begini Adi. Soal gol
dalam tendangan 12 pas istilahnya atau penalti itu dahulu hampir pasti akan masuk. Tetapi kemudian ada penjaga gawang Uni Soviet namanya Lev Yashin. Dia memperkenalkan suatu teori, ya Lev Yashin. Dia memperkenalkan suatu teori bahwa dalam penalti itu penjaga gawang harus katanya menentukan dia akan ke kiri, terbang ke kiri atau terbang ke kanan. Jadi sebelum ditendang pun dia sudah begitulah, langsung terbang ke kiri atau ke kanan. Itu katanya nanti bisa membuat yang algojonya menjadi deg-degan. Nah, kemudian ini disempurnakan oleh penjaga gawang Inggris bernama Gordon Banks yang memang sangat-sangat luar biasa. Dan kita melihat bagaimana ketika dalam babak penyisihan itu Australia yang main lawan Peru di Qatar bisa menang dalam adu penalti. Itu penjaga gawangnya bikin macam gila-gilaan, lari kiri, lari kanan sehingga Algojo dari Peru tidak tahu lagi mau kemana bola diarahkan dan akhirnya Peru gugur dan Australia maju. Apapun bisa terjadi di pertandingan sepak bola. Tadi kata Bang Nui mengatakan bahwa selagi bola masih bundar, segala sesuatunya bisa terjadi. Nah, kalau bicara soal kemudian pemenang Piala Dunia hari ini, kemarin itu, apakah itu sudah di luar dugaan dan apakah itu grup itu menjadi bagian favorit dari Bang Nuim? Kita akan bahas Bang Nuim setelah pesan-pesan berikut ini, Bang. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network, more than just news. Ya, Argentina ini akhirnya menjadi juara Piala Dunia setelah 36 penantian dan Argentina ini berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia Qatar setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti di final dan kemudian ini menjadi sebuah momentum yang luar biasa karena terakhir Argentina ini menjadi juara di tahun 86. Kemudian di 90 jadi runner up, 2014 jadi runner up, dan pada akhirnya 2022 ini menjadi juara. Sementara Lionel Messi pun juga menjadi Piala Dunia terakhir ya di Qatar kemarin ini, yang menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia ini mungkin menjadi kado yang cukup luar biasa buat Messi gitu kan Bang Nuim, dan Argentina juga pada akhirnya mendapatkan Piala Dunia setelah 36 penantian. Argentina jadi salah satu kesebelasan yang diunggulkan oleh Bang Nuim kah? Enggak. Saya bikin keliru waktu bicara dengan Iswahyudi. Waduh, kata orang Tapanuli Utara, itu sakitnya tidak seberapa, malunya itu Pak. Saya bikin, waktu ditanya kira-kira siapa yang menjadi finalis, saya mengatakan Brazil lawan Jerman Barat. Tahu Jerman Barat dikalahkan oleh Jepang. Waktu itu banyak yang mengatakan, nah itu kesalahan dari klub-klub di Jerman. Kenapa mereka mesti mengontrak pemain-pemain dari Jepang? Nah ini menarik Adi, karena seingat saya di masa lalu itu Italia yang sekali ini tidak lolos ke babak 32 besar, itu sangat memalukan untuk Italia. Itu ada ketentuan. Kalau menjelang pada tahun Piala Dunia akan diselenggarakan, itu klub-klub di Italia tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu atau dua orang pemain asing untuk memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada pemain-pemain Italia. Begitu ketatnya mereka membuat pengaturan. Tapi belakangan barangkali berubah. Ya. Saya belum memeriksa. Tapi yang saya tahu ketika itu dalam apabila setahun sebelum Piala Dunia, itu klub-klub di Italia tidak diperbolehkan menurunkan lebih dari satu pemain asing dalam tiap-tiap pertandingan liga mereka, untuk menjamin bahwa pemain-pemain Italia sebanyak mungkin mendapatkan kesempatan untuk berlatih diri lah sambil bertanding. Nah sekarang ini kita lihat ketika Korea Selatan, ketika Jepang dan Australia juga yang banyak pemainnya bermain di Eropa dan di negara lain, dan ini mengatakan, nah itulah kesalahan klub-klub di Eropa, kenapa memberikan kesempatan kepada klub-klub Asia ini untuk mengirimkan pemainnya bermain di kontrak dengan bayaran yang mahal, sehingga mereka akhirnya dalam pertandingan internasional bisa ibarat ini mengalahkan induknya, anak yang mengalahkan induknya. Itu kemenangan Jepang itu terhadap Jerman, saya melihat Jerman tidak percaya sama sekali bahwa Jerman Barat yang dianggap sebagai salah satu negara, Jerman yang dianggap sebagai salah satu negara yang luar biasa sepak bolanya, bisa boleh dikatakan tidak maju ke babak 16 besar. Karena begini, kita ingat apa yang terjadi dalam tahun 1954. Waktu itu Piala Dunia di Swiss. Dan waktu itu tim yang paling hebat di dunia adalah yang namanya The Mighty Magyar Perkasa. Magyar ini dari Hongaria.
pemainnya seperti ya Ferenc Puskás, semua orang ingat barangkali Ferenc Puskás. Waktu itu Jerman masih terbelah dua, Jerman Timur, Jerman Barat. Di dalam babak grup Jerman Barat dikalahkan oleh Hongaria 7-1. Tapi mereka kemudian bertemu lagi di final dan Jerman Barat mengalahkan Hongaria 3-2. Walaupun gol Jerman sampai sekarang masih dibicarakan apakah gol itu legal, sah, atau gol itu sebenarnya offside. Jadi hal-hal seperti ini begitu menarik sehingga dibicarakan orang sampai sekarang ini. Dan menariknya, ketika perekonomian Jerman katanya mulai agak lesu sedikit, maka dibuat film tentang pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh tim Jerman Barat waktu itu di Swiss. Dan itu katanya untuk menggairahkan semangat rakyat supaya mereka jangan merasa terpukul, jangan merasa pesimis dan lain sebagainya. Jadi sepak bola ini dampaknya punya unsur yang banyak sekali untuk bisa meningkatkan gairah dan semangat suatu bangsa. Oke, Bang Noim, kalau misalkan tadi Bang Noim menyebutkan ada sejumlah penyelenggaraan Piala Dunia di tahun-tahun sebelum yang sampai saat ini pun jadi perbincangan gitu kan, jadi buah bibir untuk diperbincangkan. Bahkan mungkin ini jadi beban buat negara-negara lainnya ketika kemudian menjadi giliran tempat penyelenggaraan Piala Dunia. Kalau Bang Noim sendiri melihat di Qatar ini apa yang kemudian bisa menjadi buah bibir sepanjang masa hingga pada akhirnya Amerika, Kanada, dan satu negara lainnya yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia, Meksiko di 2026 ini menjadi tertekan, menjadi terintimidasi. Harus sesukses Qatar. Nah, apa nih yang bisa terus menjadi buah bibir dari tahun 2022 ini ke tahun 2026? Ya, kekalahan di dalam babak grup itu belum menentukan sebagai kekalahan akan gagal terus. Tidak. Jadi dalam sepak bola itu kekalahan mungkin terjadi, tapi itu tidak berarti dengan kalah langsung tidak bisa maju ke babak berikutnya. Ini dibuktikan oleh Argentina, kita tahu. Waktu itu sampai-sampai di Arab Saudi katanya itu pertandingan hari Selasa, hari Rabunya dinyatakan sebagai libur umum. Bahkan beredar desas-desus bahwa pemain-pemain Arab Saudi katanya masing-masing mendapatkan Rolls Royce Black Shadow atau apa, tapi bohong semuanya. Tapi begitu pentingnya. Jadi barangkali yang menarik perhatian di sini adalah bahwa di Qatar terlihat negara-negara Afrika, dalam hal ini Maroko di Afrika Utara. Tapi ada orang yang mengatakan begini, ya jangan anggap sepi dengan Maroko. Maroko itu yang disebutkan dalam bahasa Inggris the Moors, atau orang Arab menyebutnya Al-Maghribi, orang Barat. Inilah orang-orang yang pernah masuk dan berkuasa di Andalus, ya, di semenanjung Iberia, Portugal, Perancis, Spanyol, dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa negara-negara Eropa tidak memiliki monopoli, begitu juga negara-negara Amerika Selatan tidak memiliki monopoli. Karena ini telah menunjukkan bahwa Asia pada hakikatnya di Qatar menunjukkan kemampuan mereka sampai batas-batas tertentu memang, tetapi sudah menunjukkan kemampuan mereka. Jadi ini memberikan semangat sebenarnya bahwa kalau bola masih bundar, segalanya bisa terjadi. Saya ingat, saya pernah berbicara dengan barangkali di samping Ramang, ya, itu penyerang tengah atau center forward, pemeran paling hebat di Indonesia itu adalah Jamiat Dalhar dari Persija Jakarta. Saya bicara dengan beliau di London pada waktu itu dalam Piala Dunia 66. Dan dia mengatakan, saya heran katanya. Kenapa, Bung Jamiat? Karena katanya secara alamiah, orang Asia itu lebih lincah dari orang Barat. Orang Barat itu kaku. Orang Barat itu kaku. Tapi kok dalam sepak bola dia bisa goreng bola katanya melewati pemain Asia. Itu yang dia tidak paham. Nah, itu menunjukkan bahwa semuanya itu dengan latihan yang sungguh-sungguh, dengan latihan yang tekun, itu bisa tercapai. Itu seperti dikatakan oleh Jamiat Dalhar. Pada hakikatnya secara alamiah, pada dasarnya itu, anak-anak di Indonesia itu jauh lebih lincah dari anak-anak di Eropa. Tapi kenapa setelah mereka kemudian main bola, kok mereka bisa menggoreng, bisa melewati pemain kita? Ya itu seperti ya dulu sering datang ke Indonesia itu setiap akhir tahun, setiap akhir liga, musim liga di Eropa itu seperti Grasshopper, Gagras, Lokomotif itu dari Uni Soviet. Itu kita kalahnya sampai 8-0, 9-0. Kecuali bukan apa-apa. Kalau mereka masuk ke Medan, PSMS dianggap waktu itu sebagai the killer. Ya, kalau tim-tim luar negeri datang itu bisa dikalahkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka yang pada dasarnya begitu kaku, tapi ketika berlatih mereka bisa lebih lincah dari kita, orang Indonesia, orang Asia yang pada dasarnya begitu lincah.
Iya. Selama bola masih bundar, segala sesuatunya pasti akan terus terjadi, Bang ya. Dan Itu dia. Dan ya kita menikmati, hilang, tidur nggak tentu, makan nggak tentu aja karena ingin menonton bola. Padahal di sini yang menariknya, itulah orang tidak, tim kita nggak main, jagoan kita nggak main. Tidak ada tim Garuda di situ. Iya. Jadi saya bakal. ya, Tapi orang menonton itu, dan anehnya seperti yang kita lihat di Australia, di mana-mana, wah itu masyarakat yang dari Argentina, waduh, seakan-akan mereka berada di Argentina, mereka melupakan bahwa inilah negara yang telah menampung mereka, memberikan kesempatan kepada mereka untuk ya mencari bentuk kehidupan yang lebih layak barangkali daripada di Argentina, tapi kesetiaan mereka masih tetap kepada Argentina. Baiklah, Bang Noim, yang jelas memang sepak bola ini cukup menarik ya, karena kita pun juga, Indonesia belum masuk ke Piala Dunia pun juga sudah euforianya itu sudah amat dirasakan selama 1 bulan terakhir. Masyarakat tidak tidur karena memang pergantian zona waktunya cukup panjang ya, 4-5 jam. Nah, yang menjadi tantangan sebenarnya pada saat di 2026 ini bukan hanya Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko saja yang menjadi tertantang menyelenggarakan Piala Dunia 2026, karena memang FIFA pun juga mengatakan bahwa Qatar ini dinilai berjalan sukses yang cukup besar, dan yang menjadi tantangan juga kemudian adalah bagaimana kemudian warga Indonesia ini bisa menyaksikan sepak bola karena zona waktunya udah 12 jam, Bang. Di sana jam 7 malam, di sini jam 7 pagi. Itu akan menjadi permasalahan sendiri buat warga negara Indonesia yang cinta sepak bola. Produktivitas menurun. Betul. Apalagi kan pertandingannya ini di tahun 2026 ini bisa kita lihat diikuti selama ini diikuti oleh 32 negara, tapi nanti akan diikuti 48 tim gitu kan. Dan kemudian juga FIFA juga akan mempertimbangkan format baru tersebut, mengingat Piala Dunia 2022 ini Qatar dinilai berjalan sukses besar, bahkan tim yang lolos ke babak selanjutnya tidak bisa ditebak. Ini menjadi tantangan tersendiri buat kesebelasan dari negara-negara yang akan terlibat dalam Piala Dunia 2026, dan ini mungkin akan menjadi beban buat Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Jangan cuma sukses penyelenggaraan, tapi juga sukses dalam segi banyak sisinya, seperti yang di Qatar. Bang Nuim, singkat saja, apa yang bisa kita antisipasi nih, Bang, buat di tahun 2026? Singkat aja, Bang. Ya, karena kita barangkali bisa lah, karena ditambah jumlahnya, kita mungkin akan dapat kesempatan untuk tampil untuk kedua kalinya. Kedua kalinya dalam Piala Dunia. Ya. Mudah-mudahan kita tetap optimistis bahwa masih ada jalan panjang, 32 negara menjadi 48 tim, dan sekali lagi kalau saya bisa quote dari kalimat Bang Nuim, selama bola masih bundar segala sesuatunya bisa terjadi. Toh juga kemarin di tahun 2022 banyak banget kejutan-kejutan, bahkan Argentina dan Perancis, kemudian juga Argentina yang sudah puluhan tahun, bahkan 3 dekade tidak menang pun juga pada akhirnya menjadi juara Piala Dunia. Bang Nuim, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Morning Traffic hari ini, Bang Nuim. Selasa tanggal 20 Desember 2022. Kita akan ngobrol lagi, Bang Nuim, di lain kesempatan dengan topik yang tentu tidak Kamis. Betul. Ya. Dengan topik yang tidak kalah menariknya. Bang Nuim, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga di Melbourne. Terima kasih. Baik.